Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari informasi kami, monograf kami, yaitu dengan judul MRI Classification Using TensorFlow CNN for Brain Tumor. Di sini ada saya sendiri, John Sohaus Manao, NPM 217006094, dan teman saya, Dendi Syarial, 217006065. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan. Perkembangan teknologi secara mendasar telah mengubah cara kita melakukan pendekatan diagnosis dan pengobatan penyakit di era kedokteran modern. Penerapan pencitraan resonansi magnetik (MRI) yang menawarkan wawasan mendalam tentang struktur otak manusia merupakan salah satu kemajuan signifikan dalam membantu mendiagnosis gangguan otak, khususnya identifikasi dini dan kategorisasi tumor otak. Magnetic Resonance Imaging (MRI) telah menjadi eh, alat yang sangat diperlukan. Tumor otak adalah penyakit medis yang perlu didiagnosis sesegera mungkin untuk meningkatkan hasil pengobatan. Khususnya dalam klarifikasi citra medis, khususnya klarifikasi citra MRI otak, telah menarik perhatian para teknologi pemrosesan citra, khususnya CNN yang dihasilkan oleh TensorFlow. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi dan kemampuan TensorFlow CNN untuk diagnosis tumor otak melalui klasifikasi data MRI otak. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan memberikan efek menguntungkan pada pengobatan dan penata laksanaan pasien tumor otak. Pengenalan ini membawa pembaca ke dalam proses penelitian dengan merangkum pentingnya gambar MRI untuk diagnosis medis, penerapannya dalam kasus tumor otak, dan antisipasi peran teknologi TensorFlow CNN dalam klasifikasi gambar otak. Langsung saja untuk kajian teorinya, di sini ada metode machine learning, sebidang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan penciptaan metode yang memungkinkan mesin belajar dari informasi dan memperkirakan atau membuat penilaian tanpa pemrograman eksplisit. Dengan menggunakan metode ini, sistem dapat belajar dari pengalaman masa lalunya dan secara bertahap menjadi lebih baik dalam apa yang dilakukannya. Dua, TensorFlow. Kerangka kerja yang tersedia secara gratis yang dibuat oleh grup Google Brain untuk menangani data dan membuat model pembelajaran mesin, khusus jaringan saraf, dengan penekanan pada kecepatan, keserbagunaan, dan skalabilitas. Kerangka kerja ini menyediakan alat yang kuat untuk membuat dan melatih berbagai model. Pembelajaran mesin, termasuk model pembelajaran mendalam. TensorFlow menawarkan berbagai teknik pembelajaran mesin, termasuk pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan gambar, prediksi, dan lainnya. Pengguna dapat membuat model pembelajaran mesin baru dengan TensorFlow atau memanfaatkan model yang sudah ada. Pelatihan model juga didukung oleh framework ini pada berbagai platform perangkat keras termasuk CPU, GPU, dan TPU. Uh, Convolutional Neural Network atau CNN, jaringan saraf yang dibuat khusus dengan menangani data visual seperti gambar atau video. Lapisan konvolusi yang secara hierarki mengekstraksi karakteristik dari masukan gambar, termasuk di antara lapisan yang membentuk CNN. Langsung saja ke nomor 4, transfer learning. Metode pembelajaran mesin di mana informasi yang diperoleh dari satu tugas domain dapat diterapkan atau ditransfer ke tugas lain yang serupa atau tidak terkait dengannya. Pembelajaran transfer seperti yang digunakan dalam konteks pembelajaran mendalam adalah proses mentransfer atau memodifikasi model yang telah dilatih pada satu tugas di masa lalu ke tugas lainnya. MRI, Magnetic Resonance Imaging, pengincaran medis yang menghasilkan gambar internal tubuh manusia yang sangat detail dengan menggabungkan gelombang radio dan medan magnet. MRI dapat mengungkapkan banyak hal tentang susunan anatomi dan kondisi kesehatan jaringan lunak, termasuk otot, otak, organ dalam, dan bagian tubuh lainnya. Pembahasannya, di sini ada di pembahasan, yaitu pertama itu analisis kebutuhan masalah. Eh, Saat mendiagnosis sumber otak menggunakan pemilihan MRI, ada beberapa potensi kekhawatiran yang harus dipertimbangkan. Ketepatan dan kecepatan diagnosis, keberadaan tumor otak yang seringkali sulit diidentifikasi dengan tangan, memerlukan penggunaan instrumen yang dapat memberikan diagnosis yang tepat dan cepat. Lalu ada akurasi dan klasifikasi dalam bidang medis, sangat penting untuk mengklasifikasi pemilihan MRI agar dapat mengidentifikasi
dan mengategorikan berbagai bentuk kanker otak secara akurat. Lalu ada keterbatasan manusia. Karena ketidakmampuan manusia untuk memeriksa dan menganalisis gambar secara menyeluruh dan konsisten, teknologi memainkan peran penting dalam membantu interpretasi gambar. Lalu yang kedua sini ada analisis kebutuhan sistem. Ada beberapa persyaratan sistem yang penting harus dipenuhi untuk membangun sistem klasifikasi gambar MRI yang menggunakan TensorFlow CNN untuk diagnosis tumor otak. Ada akurasi dan keandalan model. Penting untuk memiliki model yang dapat mengklasifikasi gambar MRI, MRI otak dengan andal dan akurat dalam berbagai kondisi. Lalu ada kinerja dan kecepatan. Mengingat waktu diagnostik sangat penting untuk perawatan pasien, sistem harus mampu memproses gambar dengan cepat dan memberikan hasil kategorisasi dalam waktu sesingkat mungkin. Interpretabilitas. Sistem harus melakukan lebih dari sekedar menyampaikan temuan klasifikasi. Hal ini juga harus memberikan informasi kepada profesional medis yang dapat mereka gunakan untuk mengevaluasi hasil dan membuat diagnosis. Lalu ada skalabilitas dan ketersediaan. Sistem ini harus dapat diterapkan secara luas di seluruh fasilitas layanan kesehatan dan sekaligus menjamin aksesibilitas dan kemudahan penggunaan bagi praktisi layanan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Denny Syarial. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin masuk. Saya akan menjelaskan sedikit lebihnya mengenai pembuatan model yang kita buat. Yang pertama yaitu kita mengimport library yang akan digunakan. Tentunya akan ada rumus matematik, jadi menggunakan matplotlib untuk membuat seperti halnya chart dan lain-lain, NumPy juga untuk matematik, Pandas untuk mengelola dataset, ada Seaborn juga untuk kebutuhan analitik, CP2 untuk melakukan opsi file kayak gitu, TensorFlow yang sangat penting ya untuk melakukan yang di sini machine learning-nya sebagai intinya, dan ada yang lain-lain OS, Kalen sama lebihnya juga PL image juga sama tentang file dan IPython display query untuk melakukan output dan input dalam display. Lanjut. Nah, ada warna untuk kategorisasi nanti ada warna dan lain. Terus dalam tahap ketiga mempersiapkan data. Nah, yang paling penting ini ada labels yaitu classify ya. Jadi kita mulai dengan menggabungkan semua gambar dari direktori ke dalam list dalam Python dan convert gambar menjadi NumPy array setelah dilakukan resize. Nah, seperti ini codingannya. Extract, resize, combine size-nya harus 150 ya. Oke, ini prosesnya jika sudah dimasukkan si array-nya ke dalam si variable extract dan extract yang tadi udah 100%. Nah, langsung membagi dataset yang tadi menjadi training dan testing sets. Jadi extract dan e-train itu nanti dibagi ya, yang ada yang training dan testing set. Nah, melakukan juga one hot encoding pada label setelah mengubahnya menjadi nilai numerik. Seperti ini. Y-train membuat array baru, melakukan looping ke dalam variabel Y-train, dan melakukan ada TensorFlow di sana untuk mengkategorikannya nanti si Y-train, dan juga dilakukan hal yang sama terhadap Y-test. Nah, di training learn yang tahap keempat, model jaringan neural konvensional dalam mungkin memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk dilatih pada kumpulan data yang sangat besar. Nah, cara untuk membersihkan proses ini dengan menggunakan kembali bobot model dari model terlatih yang dikembangkan untuk kumpulan data benchmark fisik komputer standar seperti tugas pengenalan gambar ImageNet. Model kinerja terbaik dapat diunduh dan digunakan secara langsung atau diintegrasikan dalam model baru untuk masalah penglihatan komputer Anda. Nah, di notebook ini saya akan menggunakan model EvianceNet B0 yang akan menggunakan bobot dari dataset ImageNet.
Parameter include top di-setel dengan false, sehingga jaringan tidak menyertakan lapisan atas atau lapisan keluaran dari model yang dibuat sebelumnya, yang memungkinkan kita menambahkan lapisan keluaran sendiri bergantung pada kasus penggunaan kita. Nah, untuk codingannya seperti ini. Yang tadi ya, efficient net BO yang ditampung dalam variabel fnet seperti ini, masukkan parameter-parameternya, kita input topnya false kan seperti yang tadi dijelaskan, save-nya juga image size bergantung dengan image size ya. Nah, jika sudah, nanti outputnya akan seperti yang di bawah, download data from bla bla bla, karena ini API ya, sampai step-nya itu 100. Terus ada tiga penjelasan ini. Global Average Polling 2D, yaitu lapisan ini berfungsi mirip dengan lapisan Max Polling di CNN. Satu-satunya perbedaan adalah ia menggunakan nilai rata-rata, bukan nilai maksimum saat polling. Nah, hal ini sangat membantu dalam mengurangi beban komputasi pada mesin saat pelatihan. Dropout yang kedua ada juga lapisan dropout. Lapisan ini menghilangkan beberapa neuron pada setiap langkah dari lapisan sehingga membuat neuron lebih independen dari neuron tetangga. Ini membantu dalam menghindari overfitting. Neuron yang akan dihilangkan dipilih secara acak. Parameter rate juga adalah kemungkinan aktivasi neuron di setel ke 0 sehingga neuron tersebut putus. Yang ketiga adalah lapisan dense. Ini adalah lapisan yang keluarannya mengklasifikasikan gambar ke dalam satu dari 4 kelas yang memungkinkan. Nah, 4 kelas tadi nanti akan dijelaskan di bawah, menggunakan fungsi softmax yang merupakan generalisasi dari fungsi sigmoid. Seperti ini codingannya, model net output TF class, pakai model yang tadi ya, masih TensorFlow, layernya global, termasuk yang tadi, tiga yang dijelaskan di atas, di coding di bawah ini, seperti ini. Dan kita dapat model summary-nya. Lalu kita bisa juga mengcompile model kita seperti ini, agar nanti dapat gampang untuk diolah. Nah, ada juga yang penting lagi, callback, yaitu dapat membantu Anda memperbaiki bug dengan cepat dan dapat membuat model yang lebih baik. Mereka dapat membantu Anda memvisualisasikan jalannya perubahan model Anda, dan bahkan dapat membantu mencegah overfitting tadi dengan menerapkan penghentian awal atau penyesuaikan kecepatan pembelajaran pada iterasi. Nah, menurut definisinya, callback adalah atau panggilan balik ya adalah sekumpulan fungsi yang akan diterapkan pada tahapan tertentu dalam prosedur pelatihan. Anda dapat menggunakan callback atau panggilan balik untuk mendapatkan gambaran tentang status internal dan statistik model selama pelatihan. Oke, lanjut. Nah, di notebook ini juga saya akan menggunakan fungsi callback TensorBoard ya. Fungsi callback itu pakai TensorBoard, model checkpoint, dan reduce LRO on Python. Nah, seperti ini codingannya, kita masukkan ke variabel TensorBoard biar lebih mudah dipakai. TensorBoard parameternya seperti itu, checkpoint, model checkpoint parameternya seperti itu, ada reduce juga sama seperti itu, tinggal masukkan parameter yang digunakan. Lalu tahap kelima yaitu training model. Nah, melakukan training pada model akan memakan waktu yang cukup lama, tergantung device yang kita miliki. Nah, jadi kami membuat dalam variabel history biar relevan sama apa yang dimaksud. Terus masukkan model yang tadi sudah kita kemas. Lakukan ini semua, parameternya masukkan, lalu hasilnya akan ada lapisan-lapisan yang akan nanti kita gunakan ya. Ada banyak sampai ke bawah. Sampai si akurasinya itu di puncak tertingginya itu 0,98 ya. Oh, ini gambaran dari si training yang tadi seperti ini. Dan lalu kita ke nomor ke-6, prediction. Saya telah menggunakan fungsi argumen max karena setiap dari baris dari area prediksi berisi 4 nilai untuk masing-masing label. Nilai maksimum yang ada di setiap baris menggambarkan prediksi keluaran dari 4 kemungkinan hasil. Jadi, dengan Argmax, saya bisa mengetahui indeks yang terkait dengan hasil prediksi. Seperti ini codingannya, model predict access, sama dengan, nah ini Argmax ya, pakai NP array yang tadi, NP array, dan lakukan di Y-test.
Nah, yang terakhir ada evaluation. Karena yang tadi ada 4 kan ya, ini ya teh, si tingkatannya itu ada 4, dimulai dari 0. Jadi 0 glioma tumor, yang satu no tumor, yang kedua medioma tumor, yang ketiga juga ada prioritari tumor. Seperti itu. Ini hasil-hasilnya seperti ini. Jika dilihat di dalam heat map-nya tergambar seperti ini. Kita lihat ada yang mendominasi, yang mana kita bisa melihat di sini. Oke, jadi kesimpulannya, studi ini menunjukkan potensi besar jaringan saraf saraf konvolusional atau CNN untuk klasifikasi identifikasi tumor dalam data MRI otak. Akurasi diagnosis yang tinggi diharapkan dari penggunaan teknologi ini sehingga menawarkan harapan bagi kemajuan teknik diagnosis tumor otak yang lebih kompleks. Nah, temuan penelitian ini secara signifikan dapat meningkatkan kecepatan ketepatan diagnosis medis, membuka pintu bagi terapi yang lebih manjur. Temuan ini juga menunjukkan peran penting CNN dalam identifikasi tumor otak dari gambar MRI dan potensi besar teknologi ini untuk meningkatkan perawatan pasien. Dan sudah dilihat juga tadi hampir 98% ya ketepatannya juga lumayan tinggi. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sedikit lebihnya saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oh, oke. Terima kasih kepada Dendi yang telah memaparkan materinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.